Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalur rusuli wal abid. Allahumma salli bina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Nawadu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifadah wal nafa wal intifa' lillahi ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, jamaah sekalian, para jamaah Masjid Manarul Ilmi dan para asatidz, para alim, para ulama yang saya muliakan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari terus bersyukur diberikan oleh Allah nikmat yang begitu banyak, termasuk nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat umur panjang, sehingga pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam majelis ilmu di taman-taman surga untuk kembali membaca Al-Qur'an, mentadabburi isinya dan memahami juga tafsir dari kisah-kisah yang disampaikan. Kita akan kembali membahas dan melanjutkan surat Al-A'raf ayat ke-73 yang insya Allah kita akan bahas bersama hingga ayat ke-79. Dan masih kita berbicara membahas terkait dakwah para rasul sehingga kita bisa kelak mengambil pelajaran dari kisah-kisah ini, baik dari sisi sosialnya, baik dari sisi psikologinya, baik dari sisi motivasinya, dan lain sebagainya. Yang jelas setiap kisah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran ini adalah pembelajaran bagi kita. Dan kisah-kisah ini akan menjadi sumber inspirasi bagi kita seorang muslim dan muslimah. Baik, saya bacakan dari surat Al-A'raf ayat ke-73. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayah fadharuha ta'kul fi ardillah ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين
فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين صدق الله العظيم. Surat Al-A'raf ayat ke-73 hingga ke-79. Di mana ayat-ayat ini mengisahkan kepada kita tentang kisahnya Nabi Saleh alaihissalam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya, yaitu kaum Tsamud, dan dia sendiri pun adalah salah satu di antara kaum Tsamud. Dia adalah nasabnya juga berasal dari kaum Tsamud. Dia adalah nasab yang mulia, memiliki nasab yang tinggi dalam kaumnya. Maka diutuslah oleh Allah, wa ila Tsamud, dan kepada kaum Tsamud, akhahum Shaliha, saudara mereka yaitu Nabi Saleh, diutus sebagai nabi menyampaikan risalah dan menyampaikan bahwasannya yang hanya wajib disembah dan layak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Saleh ini ya masih juga serumpun dalam artian nasab-nasabnya ke Nabi Nuh, karena Tsamud ini sendiri bin Asir bin Iram bin Sam bin Nuh ya. Jadi ikhwatal iman, nabi-nabi ini memang tidak hanya dalam satu akidah, satu dakwah, tetapi juga ada sisi satu nasab. Bahkan dikatakan Abul Anbiya, ya, Nabi Ibrahim itu sebagai bapaknya para nabi karena juga berasal darinya nantinya juga nabi-nabi yang lain. Ya. Termasuk nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi urut kita, waktu kita dulu membahas terkait ya, yang pertama ya, Nabi Hud sebelum ini, kemudian juga Nabi Nuh, ya, semuanya ini urut. Jadi, baik, ikhwatal iman jemaah sekalian, wa ila Tsamud akhahum Shaliha. Jadi Nabi Saleh diutus oleh Allah ya, kepada kaumnya yaitu kaum Tsamud. Akhahum maknanya di sini adalah ikhwah fin nasab, yaitu saudara dalam nasab, bukan ikhwah fil iman, karena ada di antara kaum Tsamud ini yang beriman, tapi ada juga yang tidak mau beriman. Qala berkata, ya qaumi, wahai kaumku, u'budullah, sembahlah Allah. Malakum, tidaklah bagi kalian min ilahin, dari sesembahan itu, ghairuh, kecuali Allah. Qad ja'atkum, telah datang kepada kalian bayyinah, penjelasan, ya, bukti min rabbikum, dari Tuhan kalian. Hadhihi naqatullah, inilah di antara bukti kebesarannya itu adalah seekor unta betina, naqatullah, yang dinasabkan atau disandarkan kepada nama Allah, untanya Allah. Lakum, bagi kalian, ayatan, sebagai bukti kebesarannya. Fadharuha, maka biarkanlah unta ini, ta'kulu, makan, fi ardillah, di buminya Allah. Wala tamassuha, dan jangan sekali-kali kalian ini menyentuhnya, menyakitinya, bisu'in, bisu'in dengan sembrono, fayakhudakum, akhirnya akibatnya nantinya kamu akan mendapatkan apa? Azabun alim, siksa yang pedih. Satu ayat di surat Al-A'raf ayat 73 ini, ikhwatal iman, yang kita garis bawahi terlebih dahulu adalah firman Allah, qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Jadi setiap dari nabi, setiap dari rasul ini misinya satu, yaitu mengajak orang-orang ini untuk menyembah kepada Allah. Dan inilah keistimewaan dari Al-Quran. Bahwasannya banyak sekali
perintah-perintah di dalamnya yang menunjukkan bahwasannya Allah adalah Tuhan dan ada perintah untuk menyembahnya. Bahkan kita pernah bahas dalam surat Al-Imran, syahidallahu annahu la ilaha illahu, bahwasannya bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah. Siapa? Allah bersaksi. Syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illahu wal azizul hakim. Begitu juga para malaikat bersaksi. Begitu juga orang-orang yang berilmu akan bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan selain Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada yang beritahu. Jangan sampai kita menuhankan sesuatu yang Dia sendiri tidak memberitahu, bahkan Dia sendiri diam, seperti patung, hewan atau apapun itu. Tapi dalam Al-Qur'an jelas bahwasannya Allah lah Tuhan dan Dia pun menyampaikan bahwasannya sembahlah aku, dan Rasulnya pun menyampaikan u'budullah. Setiap Rasul yang diutus oleh Allah membawa misi untuk mengajak orang-orang mentauhidkan Allah. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Kemudian ikhwatal iman 73 ayat 73 di surat Al-A'raf ini juga mengisahkan bahwasannya para kaum Tsamud ini tidak percaya, tidak langsung serta-merta percaya kepada dakwahnya Nabi Saleh. Akhirnya mereka memberikan persyaratan, meminta kepada Allah, kepada Dia agar apa? Agar membuktikan bahwasannya Dia benar-benar utusan Allah. Dan mereka meminta agar apa? Diberikan onta yang besar yang nanti punya banyak air susu yang bisa diminum, bahkan orang sekampung gitu ya. Ini kalau kita masukkan ke ranah kita manusia ini gak mungkin, dan itu adalah hal-hal yang sulit. Ya. Akhirnya apa? Disepakati waktu tertentu dan Nabi Saleh alaihissalam bermunajat kepada Allah meminta satu mukjizat ya, karena suatu kejadian yang luar biasa yang terjadi pada seorang nabi dan rasul ini disebut dengan mukjizat. Maka apa yang diminta oleh kaumnya ini oleh Nabi Saleh dimunajatkan kepada Allah dan Allah kabulkan. Dan salah satu kisah yang berulang adalah jikalau nikmat sudah diberikan kemudian Anda kufur, ingatlah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau engkau diberikan nikmat lalu bersyukur akan nikmat itu, maka akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Tetapi bagi mereka yang kufur, ingat bahwasannya azabku kata Allah sangatlah pedih. Maka ikhwatal iman setelah bermunajat dan orang-orang ini menyaksikan munajatnya ini, karena mereka meminta ya, mana hadirkan onta betina yang ini dan itu, yang gemuk, yang ini, pokoknya persyaratannya luar biasa dan dimunajatkan oleh Nabi Saleh kepada Allah, maka bergeraklah dan tergoncanglah batu yang ditunjuk tadi, dan keluarlah dari batu besar itu onta betina yang diinginkan dengan sifat-sifat yang diminta sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan di sini ya, qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Sudah ada bukti nyata, silahkan beriman. Hadhihi naqatullahi lakum ayah. Ini loh untanya Allah. Bagi kalian ini adalah bukti nyata. Karena biasanya unta itu lahir dari unta betina yang lain. Tetapi ini unta langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang prosesnya saat itu keluar dari batu yang besar yang berguncang seakan-akan janin dari seorang wanita yang ada di dalam rahim seorang wanita lalu dilahirkan oleh seorang wanita. Oleh karenanya dinasabkan ini adalah untanya Allah, naqatullah. Dan ini bukan maksud yang lain, tetapi bukti dari kebesaran Allah dan juga
sandarkan kepada nama Allah sebagai bentuk kemuliaan. Ya, seperti Baitullah, rumahnya Allah. Naqatullah, ini untanya Allah. Maka karena ini adalah suatu yang mulia dan ini adalah bukti kebesarannya, ya jangan sampai disakiti, jangan sampai disia-siakan. Ya. Karena kalau kalian katanya di sini sampai dia ini disia-siakan dan disakiti, fayakhudzakum adzabun alim. Fadharuha ta'kulu fi ardillah wala tamassuha bisu. Jangan disakiti. Fayakhudzakum adzabun alim. Nanti kalian akan mendapatkan azab kalau sampai demikian. Maka ikhwatal iman, reaksi dari para kaum Tsamud ini berbeda-beda. Ada yang beriman, ada juga yang tidak beriman. Itu kenapa ya begitulah orang tatkala sudah tertutup mata hatinya, diberikan mukjizat sekalipun mereka juga tidak beriman. Sama dengan kita saat ini, di antara mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim itu adalah mukjizat. Mukjizatnya Nabi Muhammad berada di sekitar kita, bahkan setiap hari kita bisa melihatnya di masjid dan bisa ya kita dapatkan di rumah-rumah seorang muslim atau di toko-toko yang menjual itu, namun tidak sedikit juga yang mengabaikan mukjizat itu dan tidak sedikit pula yang menentang bahkan membakarnya atau meremehkannya. Naudzubillah. Semoga kita tidak seperti mereka yang meremehkan Al-Quran, menginjak-injaknya bahkan untuk mendapatkan ilmu tertentu dalam ilmu-ilmu sihir atau ilmu hitam. Terkadang Al-Quran itu harus dikencingin, dijadikan tempat berak dan naudzubillah. Itu adalah perbuatan yang syirik, kufur dan lain sebagainya. Akhirnya ikhwatal iman jemaah sekalian, kita harus juga melihat memang unta ini adalah hewan yang sangat-sangat istimewa. Ya. Bahkan dalam surat Al-Ghasyiyah kita sering mendengar afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidaklah kalian melihat bagaimana unta itu diciptakan. Bahkan unta betina itu pada saat itu ya sebagai lambang kesuksesan hidup ya, khususnya orang Arab. Jadi banyak rojokoyo katanya. Kalau banyak untanya berarti kaya dia. Ya. Kayak kita di Jawa ini banyak kambingnya, banyak sapinya. Apalagi punya sapi 1.000 begitu, insya Allah ya tinggal ngangon sapinya, insya Allah hidupnya luar biasa itu. Nah, begitu juga dengan onta. Ya. Bahkan onta ini menurut penelitian memang dapat beradaptasi dengan cepat ya, terhadap cuaca panas dan tanah yang gersang. Kemudian dia ini memiliki keahlian untuk apa? Bertahan hidup tanpa air dalam rentang waktu yang cukup lama. Sehingga kalau dijadikan alat transportasi di gurun pasir itu sangat cocok. Ya. Bahkan saat kekeringan sekalipun, dia bisa mengatur suhu tubuhnya untuk menjaga pasokan sisa air yang terdapat di dalam tubuhnya agar tidak menguap dan hilang. Itu unta itu luar biasa. Apalagi ini unta yang disebut dengan naqatullah, untanya Allah ini, susunya ini bisa diminum orang sekampung. Ya, luar biasa. Ya. Dan salah satu kesepakatannya adalah ketika unta ini nantinya ya, minum di mata air kaum Tsamud, sehari dia minum, lalu kaum Tsamud ini mengambil susunya. Sepuas-puasnya. Itu kan nikmat banget itu. Dan susunya dikatakan atyab, yang paling toyib, yang paling enak itu di antara unta-unta yang lain. Gitu. Jadi namun demikian nanti kita dapatkan akhir dari endingnya itu ternyata untanya masih saja disakiti. Lalu disebutkan di ayat ke-74, wazkuru, dan ingatlah idh ja'alakum, tatkala Allah jadikan kalian ini khulafa mim ba'di 'adin. Khulafa yaitu khalifah setelah kaum Ad. Jadi kita ini intinya manusia sebenarnya secara umum adalah khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah ini yang menguasai sehingga manusia ini yang menikmati semua yang ada di muka bumi ini. Dan itu diingatkan oleh
Nabi Saleh, wadhkuru, ingat, idh ja'alakum khulafa min ba'di 'adin. Uslub yang sudah saya pernah sampaikan. Tatkala kita mengingatkan kepada seorang yang diberi nikmat oleh Allah banyak, maka ingatkan dari nikmat-nikmat itu. Siapa tahu dia ingat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kaum Tsamud ini diingatkan oleh Nabi Saleh. Ingat ketika engkau ini dijadikan oleh Allah sebagai khalifah setelah kaum Ad. Wa bawwa'akum fil ard, dan Allah menempatkan kaummu di bumi ini sehingga tattakhiduna min suhuliha, di sana di tempat yang datar ini kamu dirikan istana-istananya, kusuran. Tattakhiduna min suhuliha kusura, bahkan wa tanhitunal jibala buyutan, bahkan engkau pahat gunung-gunung ini, al-jibal, buyutan, menjadi rumah. Ya, buyutan menjadi rumah. Ada juga yang baca biyut. Ya. Fadhkuru ala Allah, maka ingatlah ala Allah, nikmat-nikmatnya Allah. Wala ta'thaw, dan janganlah kalian membuat kerusakan fil ardi mufsidin, di muka bumi ini. Ya. Wala ta'thaw, dan jangan kalian memperbuat apa? Fil ardi mufsidin. Ya. Jangan dirusak bumi ini, diberikan oleh Allah. Waja'alal laila waja'alal arda dalulan, ya. Kita ini diberikan bumi ini sebagai khalifah itu, kalau pakai ya jangan sampai dirusak. Yang repot kan sekarang orang-orang ini menambang, misalkan nambang batu bara, kemudian bolongannya dibiarkan begitu saja. Bahkan saya pernah satu pesawat ketika pulang dari Yaman waktu kuliah itu dengan orang yang kerja di Yaman itu sebagai apa? Pencari sumber minyak bumi. Ya, dia itu kerja, ya itu ya. Kata dia, rongga-rongga bumi ini ketika sudah diambil, minyak buminya harus diisi dengan air. Kalau tidak nanti ambles gitu. Nah, itu khalifah itu tidak hanya memikirkan mengambil minyak buminya, tetapi juga bagaimana memakmurkannya. Baik. Ini diingatkan oleh Nabi Soleh kepada kaum Tsamud. Anda sudah diberikan fasilitas oleh Allah, diberikan nikmat sebagai khalifah, penggantinya kaum Ad, ya. Dan Anda ini mendirikan istana-istananya di bumi yang datar ini, kemudian memahat gunung-gunungnya menjadi rumah-rumah. Wah, ini kan luar biasa. Berarti juga kalau dia bisa memahat gunung, berarti dia memiliki fisik yang luar biasa juga, ya. Kalau kita kan memahat batu gitu, memahat es gitu ya, es batu dan lain sebagainya. Kalau ini gunung yang dipahat dijadikan rumah, luar biasa. Akhirnya berkata al-mala. Al-mala sebagaimana yang sudah disampaikan, ya, orang-orang pemuka, pembesar-pembesar kaum, yang mana mereka biasanya ya namanya pemimpinnya, pemuka-pemukanya ya kaya-kaya mereka ini. Memiliki nasab yang tinggi, dan hati-hati semakin kita diberikan nikmat berupa nasab yang tinggi, kemudian juga berupa kekayaan, kekuasaan, biasanya juga ada potensi untuk sombong, ya. Dan sombong ini berbahaya, ikhwatal iman. Sombong ini bisa membuat kita tidak bisa masuk surga, karena tidak akan masuk surga ya jikalau ada di antara hati-hati kita ini satu zarrah dari kesombongan. Karena sombong itu hanyalah berhak dimiliki dan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh. Bahkan dalam hadis qudsinya, sombong itu adalah selendangnya Allah. Maka orang yang sombong telah merebut selendangnya Allah. Maka ini orang-orang pemuka-pemuka kaum Tsamud ini dengan penuh kesombongan berkata, qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumi. Qala, berkata al-mala', pemuka-pemuka kaumnya, alladzina istakbaru, yaitu di antara mereka yang berbuat sombong, menyombongkan diri, min qaumihi, dari kaumnya Nabi Saleh ini, lilladzina istud'ifu, kepada siapa? Kepada orang-orang yang dianggap lemah. Liman amana, liman kepada mereka yang dianggap lemah tadi, amanah yang beriman, minhum di antara mereka. Ya. Dan dia pun seakan-akan kayak mengembosi gitu ya. Ata'lamun, ya. Tahukah kamu
Anna salihan, sesungguhnya saleh itu adalah mursalun, seorang yang diutus mir rabbihi, dari Tuhanmu. Qalu, mereka yang beriman ini berkata, dari golongan orang-orang yang lemah ini, inna, sesungguhnya kami, bima ursila bihi, bima, terhadap apa yang diutuskan bihi, dengannya, mukminun, adalah orang-orang yang beriman. Jadi memang identiknya ikhwatal iman, banyak kisah-kisah yang kita dapatkan dari para nabi, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Pengikut-pengikut awal yang mengikutinya itu adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak memiliki kedudukan. Kenapa? Karena mereka lebih bisa menyadari, lebih bisa merasakan keadilan, lebih bisa merasakan, oh dengan adanya risalah ini luar biasa, menghapus antara yang kaya dan miskin dengan adanya syariat-syariat di dalamnya, menghapus yang namanya kasta-kasta itu, yang dulunya mereka harus mendapatkan ini kastanya begini, tidak bisa begini dan lain sebagainya. Tapi ketika Islam datang, kasta-kasta demikian itu sudah dihilangkan. Sebaliknya, bagi mereka yang kaya-kaya, yang penguasa, yang memiliki kedudukan, yang tidak sadar, tidak mau menerima kebenaran, yang punya kepentingan-kepentingan, mereka merasa terusik. Kalau saya nanti masuk Islam, gengsi saya. Siapa itu yang mengajak saya itu lebih muda dari saya, yang ngajak saya itu lebih rendah dari saya dalam sisi status nasabnya, dan seterusnya. Makanya untuk jadi orang baik itu jangan nunggu tua Bapak Ibu. Kalau kasep nanti saya kalau tua, nanti gengsinya nambah, ujung-ujungnya nanti gak bisa bertobat. Ya. Maka ikhwatal iman jemaah sekalian, ketika dikatakan ya oleh orang-orang yang beriman kepada Allah melalui Nabi Saleh ini, qalu inna bima ursila bihi mu'minun, orang-orang yang kafir tadi merasa gengsinya lebih tinggi lagi. Qalal ladzina istakbaru, dan berkatalah orang-orang yang menyombongkan diri itu, inna, sesungguhnya kami, billadzi amantum, dengan apa yang kalian beriman kepadanya itu, bihi, kafirun, adalah orang-orang yang kufur, orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang mengingkari. Maka istilah kafir ini sudah dipakai sejak dulu Bapak Ibu. Jangan kita tersinggung saat ini. Di zamannya Abu Jahal, Abu Lahab saja, ketika turunnya misalkan, qul ya ayyuhal kafirun, itu sudah mereka tahu dan biasa, dan itu bukan penghinaan. Justru ini istilah yang sopan. Kafir adalah orang yang menutup dirinya dari hidayah Allah, orang yang sengaja menutup dirinya dari kebenaran, dari dakwah Rasulullah Muhammad SAW dan dakwah para nabi sebelumnya. Sampai di zamannya Nabi Saleh pun ketika dikatakan orang beriman mengatakan kami beriman, qalu inna bima ursila bihi mu'minun, mereka membalas jawabannya itu dengan apa? Qalal ladzina istakbaru inna, sesungguhnya kami, billadzi amantum bihi, dengan apa yang kalian beriman kepadanya, khususnya risalah yang dibawa oleh Nabi Saleh itu, kafirun, adalah orang-orang yang mengingkari. Nah, ini yang dahsyat, pengingkaran mereka ini tidak sampai pada kata-kata saja, tetapi sampai pada perbuatan. Ya. Di antara perbuatan mereka yang mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala adalah fa'aqarun naqah. Mereka ini menyembelih unta betina yang tadinya mereka minta sebagai bukti kebesaran Allah, dan sebagian dari kaumnya Nabi Samud ini beriman kepadanya, tapi juga ada kaum pemuka-pemuka besar itu, pembesar yang lainnya itu yang tidak beriman. Begitulah dakwah itu, ada sisi yang mendukung, pasti ada juga sisi yang mengingkari. Fa'aqarun naqata, maka mereka ini menyembelih unta betina ini. Wa atau an amri rabbihim, dan mereka berlaku angkuh terhadap apa? An amri rabbihim, terhadap perintah Tuhannya. Wa qalu, dan mereka berkata, bahkan nantangin Bapak Ibu, ya Salihu, wahai Soleh,
wahai Nabi soleh, ya. Dia langsung ya soleh ya, karena nggak mengakui Nabi. Kayak contohnya di Sulh Hudaibiyah itu, ya, ketika mau ditulis oleh Sayyidina Ali kan, Rasulullah Muhammad Rasulullah, katanya Suhail apa? Tidak usah ditulis itu Rasulullah. Kami merangi kamu itu karena kami tidak bisa meyakini kalau kamu Rasulullah gitu. Ya Allah itu ya. Makanya di sini ini wajar kalau redaksinya menggunakan waqalu ya salihu. Padahal kita kalau manggil langsung nama itu kan kurang sopan ya Bapak Ibu. Ya. Waqalu dan mereka berkata orang-orang kaum pembesarnya yang menyombongkan diri dan angkuh ini, ya salihu wahai salih, i'tina berikan kepada kami bima ta'iduna terhadap apa yang telah engkau janjikan kepada kami, yaitu azab yang dikatakan tadi, fa ya'khudzakum adzabun alim in kunta, jikalau memang kamu benar minal mursalin, yaitu bagian dari rasul utusan Tuhanmu. Nah, ini dahsyat, nantangannya itu dahsyat sekali. Bahkan dikatakan ya, proses sebelum mereka menyembelih ini kenapa? Kan yang nyembelih satu orang, nggak mungkin satu kaum itu langsung nyembelih 100 orang bareng-bareng dicincang-cincang ya. Memang yang nyembelih satu orang yang namanya Qadar bin Salif ya. Di mana Qadar bin Salif ini adalah orang yang dijanjikan oleh Unaizah binti Ghunmun, ada yang mengatakan Ghunm, ada yang mengatakan Ghunm ya. Ini Unaizah ini adalah seorang wanita kafirah yang dia memiliki anak yang cantik-cantik, ya. Dia punya anak yang cantik-cantik, lalu dia merayu salah seorang asyror yang paling dianggap ya bajingan ya, sampai kalau istilahnya itu bajingan tengik, saking lamanya jadi bajingan tuh sampai tengik ya. Makanya bajingan tengik gitu ya. Saking lamanya dia jadi bajingan sampai tengik. Ya, ini Unaizah binti Ghunem ini merayu sama Qadar bin Salih. Sana, kamu sembelih itu ontanya, ya. Nanti kamu bisa menikahi anak-anakku yang cantik-cantik ini, pilih salah satu yang suka, yang kamu suka. Sehingga tiap hari itu ditampakkan satu, tampakkan satu. Apanya orang nggak tertarik gitu ya. Luar biasa ya. Wanita itu fitnah, makanya ittaqun nisa itu, takutlah wanita, fitnah wanita maksudnya, bukan takut kepada istrinya gitu ya. Ya, maksudnya takutlah terhadap fitnah wanita itu ya. Ikhwatul iman, akhirnya mau ini Qadar bin Salih ini. Dan kenapa bahasanya adalah fa'aqarun naqata, maka mereka menyembelih unta betina itu. Karena Qadar bin Salih ini perwakilan dari mereka. Bahkan dikatakan mereka ini bersepakat dan mayoritas menyetujui apa yang dilakukan oleh penyembelih ini, eksekutornya ini. Maka disinilah kalau kita kaitkan dengan apa? Ridho bil maksiyah maksiyatun. Ketika kita ridho terhadap kemaksiatan yang ada di depan kita, maka kita sama-sama maksiat atau terjatuh dalam dosa. Apalagi posisi kita sebagai ayah, apalagi sebagai suami, membiarkan istrinya membuka auratnya, bahkan disupport, didukung, bahkan dimotivasi, gak apa-apa kamu cantik kalau pakai baju seksi seperti itu. Allah, padahal itu adalah kemaksiatan. Begitu juga anaknya, anak perempuannya, anak laki-lakinya. Jangan kita support justru dalam hal-hal kemaksiatan itu. Karena ketika kita merasa ridho dan menyetujui sebuah kemaksiatan ini, ya, maka kita pun sama hukumnya menjadi orang yang bermaksiat. Maka ikhwatul iman sama dengan kaum Tsamud. Walaupun yang menyembelih satu orang, tetapi yang mengeksekusi satu orang, tetapi mereka atas dasar mengetahui dan ridho, bahkan dia datang ke rumah-rumahnya untuk mengambil persetujuan mereka, ini kaum Tsamud, dan mereka mengiyakan, ya, maka Allah azab mereka. Fa'aqaru an-naqah. Ikhwatul iman jemaah sekalian, setelah tereksekusi, maka fa'akhadathumur rajfah. Di ayat ke-78 ya. Lalu datanglah gempa ya, yang menimpa mereka, fa'asbahu, maka mereka ini menjadi apa? Fidarihim, di rumah-rumah mereka ini
jathimin, mati bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka. Ya. Bahkan sebelum mereka ini mati sudah diperingatkan oleh Nabi Saleh, karena ketika unta itu disembelih pastinya sedih, ya, termasuk Nabi Saleh. Ya, bisa dibayangkan, kamu dulu minta, sekarang setelah diberikan malah dibunuh, disembelih. Padahal itu juga hasil munajat dan itu adalah nikmat yang besar, ya. Ayatum bayyinah. Maka dikatakan tamatta'u fi darikum salasata ayyam. Silahkan kamu, ya, nikmati sisa penantianmu itu di rumah-rumah kalian itu 3 hari lamanya. Bayangkan itu hukuman psikologisnya Bapak Ibu. Orang kalau mau dihukum mati atau orang kalau dikasih tahu sama dokter saja itu kan belum tentu mati. Gitu. Bapak nanti umurnya sekian, itu kan sudah sedih. Itu hikmah kenapa umur kita ini hanya Allah yang tahu. Karena kalau kita tahu, ini bisa nggak kuliah, bisa males aktivitas dan lain sebagainya. Ini diberikan peringatannya, tamatta'u fi darikum salasata ayyam. Silakan Anda nikmati, ya. Nikmati itu hari penantianmu. Diajak dakwah, ya, tidak mau, maksudnya disuruh menyembah Allah, di mana dikatakan walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula ani ibudullah wajtanibut taghut, untuk menjauhi taghut itu tidak mau. Kemudian juga minta diberikan unta yang sifat-sifatnya sangat dahsyat, bahkan air susunya itu enak, bisa diminum oleh orang sekampung, walaupun harus bergantian sehari si unta ini minum di mata airnya, dan mereka ambil susunya, lalu besok mereka mengambil air dari mata air yang tadi. Kan sudah enak. Kok masih disembelih? Kok masih, ya, diperlakukan dengan yang tidak baik? Maka Allah menurunkan azabnya dan membuktikan. Bahkan ketika menantang itu, maka Allah jawab, ya. Dan di antaranya adalah mereka diberikan 3 hari sebelum dihancurkan. Tamatta'u fi darikum salasa ayyam. Itu masih bertanya, kira-kira apa ciri-cirinya, ya? Kalau dia nanti akan benar-benar diturunkan azabnya itu. Dikatakan hari pertama isfarra wajhu. Hari pertama akan kuning wajahmu. Hari kedua ihmarra, merah. Dan hari ketiga adalah iswadda, hitam, menghitam. Baru diturunkan. Ini masa-masa 3 hari saya yakin itu adalah hukuman psikologis, ya. Ya. Yaitu karena apa? Ya, karena mereka tidak mau menaati, mensyukuri nikmat. Bahkan dari sebelum itu sudah dikasih tahu, wa nabbihum annal ma qismatun bainahum kullu syirbin muhtadar. Ya, sudah, ya, gantian, ya, kata wa qala ta'ala, dan apa yang Allah firman, wa hadhihi naqatun laha syirbun wa lakum syirbun yaum ma'lum. Sudah tahu, sudah disepakati, tapi juga mereka tidak mau mengikuti dan mentaati, bahkan ujung-ujungnya disembelih dan disakiti. Fakadzabuhu, mereka mendustakannya. Fa'aqaruha, ya. Mereka ini menyembelihnya. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha, maka Allah meratakan mereka, ya, dengan tanah. Wala yakhafu uqbaha. Ya, maka itulah ikhwatal iman. Mereka ini dikatakan oleh Allah, wa ataina samud anaqah mubsyiratan fawlamu biha. Diberikan unta betina yang dahsyat sebagai bukti kuasa Allah, mereka menzaliminya, mereka menyakitinya. Maka apa? Fatawalla anhum. Fatawalla anhum wa qala ya qaum. Kemudian Nabi Saleh pergi meninggalkan mereka. Wa qala, dan dia berkata, ya qaum, wahai kaumku, laqad ablaghtukum, benar-benar aku telah menyampaikan kepada kalian risalata rabbi, risalah Tuhanku, wa nasahtu lakum, dan aku telah memberikan nasihat kepada kalian, walakin tetapi la tuhibbunan nasihin, kalian tidak menyukai nasihat-nasihat itu. Maka bahaya, Pak,
kalau orang itu sudah tidak mau menerima nasihat. Maka diantaranya adalah orang yang dikatakan mati hatinya itu, ya, dia yang tidak mau menerima nasihat. Ya, maka dari situ, ayo kita lembutkan hati kita. Banyak beristighfar, banyak merenungi kisah-kisah yang telah terjadi, ya, sehingga hati kita menjadi hati yang ibaratkan tanah itu yang gembur, ya, seperti yang dulu pernah disampaikan sebelum ini di awal-awal surat Al-A'raf, ya, yaitu seperti tanah yang gembur ketika diberikan nasihat, diberikan rahmat, diberikan hidayah berupa diumpamakan air hujan yang turun ke bumi itu, maka kita bisa meresapi, bisa mengambil, ya. Jangan seperti Qadar bin Salif, jangan seperti ya Unaizah ya bin Ghunem yang tadi itu seorang kafirah, ya. Bahkan dia ini memusuhi betul. Wa kanat min asyaddin nas adawatan li Shalih alaihissalam. Dia memusuhi kepada Nabi Saleh itu, ya. Luar biasa. Sampai menumbalkan anaknya tadi untuk dijadikan bujuk rayu kepada Qadar bin Salih. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan ada juga, ya, wanita lain yang merayu seseorang untuk menyembelih nakoh itu tadi, dan dia menawarkan, kamu kalau menyembelih itu nanti aku bisa kamu beristri, yang namanya soduf, ya. Itu lengkapnya nanti bisa dibaca di tafsir Tabari, ya, di tafsir Ibnu Katsir juga, atau yang lain, ya. Insyaallah begitu. Insyaallah di antara juga orang-orang yang dikatakan penentang-penentangnya ini, ya, apa yang disampaikan, wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wala yuslihun. Nah, jadi mereka ini para ruasa, ya, para pemuka besar kaumnya ini, di mana mereka menjadi mewakili yang lain. Maka kita ini bersyukur jikalau berada di keluarga dan di komunitas yang baik. Tidak seperti kaum Samud. Walaupun sebagian dari mereka ini beriman, alhamdulillah, dan mereka diselamatkan oleh Allah bersama Nabi Saleh alaihissalam. Semoga kita bisa mengambil dari kisah Nabi Saleh ini dan kita mendapatkan motivasi dalam urusan dakwah, dalam urusan menerima nasihat khususnya, karena orang-orang yang tidak bisa menerima nasihat ini akan menjadi orang-orang yang celaka. Sedangkan ad-dinu nasihat, agama ini adalah nasihat, ya. Liman ya Rasulullah, lillahi wa rasulih, dan ila akhir hadis, ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Imam Arifin atas kajian yang telah diberikan. Selanjutnya kami persilahkan mungkin dari jamaah sekalian ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Bisa ditulis di kolom chat ataupun disampaikan secara langsung. Mungkin ada yang menambahkan, monggo, atau mengambil kisah hikmah-hikmah di balik kisah ini. Alhamdulillah. Agak panjang soalnya kalau dipotong-potong juga. Iya. Enggak, agak susah. Satu rangkaian. Enggak. Satu rangkaian cerita, kalau mau dipotong nanti takutnya ini nggak ingat nanti. Sepertinya tidak ada, ya. Insyaallah. Nanti kita lanjutkan di kisah Nabi Lut. Nggih. Ini ada Ustaz. Oh, nggih, monggo. Sebenarnya pertanyaan kemarin yang belum tersampaikan masuk. Oh ya. Ke chat pribadi saya di YouTube. Beliau tidak berkenan untuk disebutkan namanya. Gimana Mas pertanyaannya, Mas? Izin bertanya Ustaz, bagaimana menanggapi saudara yang selalu berhutang? Selalu berhutang tapi tidak mau membayar. Akhirnya saya ikhlaskan, tapi akhirnya dijadikan langganan minta uang terus. Kalau saya ketahuan suami dikasih uang terus, saya dimarahi. Mohon pencerahannya. Ya, hutang ini dahsyat Bapak Ibu.
kita usahakan tidak berhutang ya. Yang pertama ya, kalau jawaban singkatnya untuk ibu, Anda tidak memberikan hutang atas nama hutang, itu bagus. Nanti kalaupun mau memberi, beri atas nama hadiah atau sedekah kalau saudara ini ya, memang tidak mampu. Kenapa? Kalau kita berikan atas nama hutang, lalu dia tidak membayar hutang itu, maka dia akan bermasalah nanti di akhirat. Nah, dan jangankan kita orang biasa, orang yang mati syahid saja, ketika dia ini memiliki hutang lalu meninggal dunia, maka dia tidak bisa masuk surga. Dia menjadi seperti rohnya itu seperti burung-burung yang berterbangan di sekitar surga sampai Allah berikan keputusan nantinya ya. Bahkan ketika ada orang yang meninggal dunia, ada nabi ini yang ditanyakan bukan kenapa ini meninggalnya, apa kena penyakit stroke apa-apa. Tapi yang ditanyakan adalah apakah yang bersangkutan punya hutang, gitu ya. Kalau punya hutang Nabi gak mau nyolatin Bapak Ibu. Nabi gak mau nyolatin. Udahlah kamu yang nyolatin, gitu. Kenapa demikian? Karena hakun adaminya belum tuntas. Kalau kita punya salah kepada Allah, ya, maka kita beristighfar taubat dan nasuha itu selesai Bapak Ibu. Tapi kalau hakun adami termasuk hutang piutang ini, maka tidak bisa selesai di hadapan Allah kecuali orangnya mentabarrukkan. Tadi tabarruk, namanya tabarru'ud-dain. Kalau panjenengan mengikhlaskan, itu namanya tabarru'ud-dain. Dan itu salah satu sedekah terbaik. Ya, karena Anda sedang menyelamatkan saudara Anda dalam kebangkrutan. Pernah kan ada hadis ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya manil muflis ya. Siapa orang yang bangkrut? Lalu para sahabat menjawab al-muflifina ma laysa lahu malun wala mata ya. Ma laysa lahu dinarun wala mata. Orang yang bangkrut di antara kita kama qala hadis adalah orang yang tidak punya dinar, tidak punya barang, pokoknya begitu. Tapi kata Nabi ini pertanyaan menuju ke akhirat. Nah, kata Nabi, orang yang bangkrut di antara kita adalah yang datang kepada Allah di hari kiamat membawa pahala yang banyak, baik dari sholatnya, sedekahnya, dari pahala-pahala yang banyak, tetapi dituntut oleh orang-orang di sekitarnya. Salah satu tuntutannya itu kalau dia mendolimi dari sisi harta. Maka ketika dari sisi harta di akhirat tidak ada harta lagi, maka Allah ambilkan ya. Jadi ambilkan dari kebaikan orang yang dituntut tadi diberikan kepada orang yang menuntut. Ya, misalkan tadi yang saudara jenengan ngutang nggak bayar, berarti kan dolim dia. Jadi di hari kiamat dia kita tuntut. Ya. Ketika dia banyak yang menuntut, akhirnya kebaikannya habis. Ya. Maka yang menuntut kan punya dosa. Dosanya yang menuntut ini diberikan kepada yang dituntut. Lalu dia tidak memiliki kebaikan kecuali yang bertambah adalah dosa-dosa saja, lalu dilempar oleh Allah ke dalam neraka. Itulah al-muflisu fina, orang yang bangkrut di antara kita, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka niatkan menolak dia meminta hutang itu ya adalah menyelamatkan dia ya dalam hati itu untuk mengurangi tertekannya batin, kan kadang tertekan batinnya panjenengan. Wah, nggak ngutangi tertekan karena apalagi itu bukan uangnya panjenengan alias uangnya suami yang diminta untuk dikelola. Kalau uangnya panjenengan sendiri oke-oke saja, dalam artian misalkan panjenengan punya bisnis lain atau pemasukan lain murni para istri silahkan itu. Tapi yang bagus karena suami adalah pemimpin, izin gitu ya. Berhutang. Namun ada dalam hatinya itu, nanti aku ngutang tapi kata sahur. Itu sudah dianggap dalam syariat itu adalah pencuri. Ya. Sama dengan orang yang menikahi seorang wanita, namun niatnya dia tidak akan bayar mahar. Maka hukumnya dia sama dengan berzina. Ini sama dengan pencuri. Jadi ada karakter orang misalkan hutang tapi dia sok lupa dengan hutangnya. Jadi berhutang itu hanya sebagai kedok. Padahal kalau kita perhatikan pahalanya yang hutangi itu lebih besar daripada pahalanya orang bersedekah. Kenapa?
dalam kondisi yang normal itu orang yang berhutang itu punya harga diri untuk tidak minta-minta karena dia tahu yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Maka ketika kita memberikan dia hutang, kita ini sama dengan membantu dia menjaga kehormatan dirinya, pahalanya besar. Ya, bahkan hutang ini ada sisi apa? Ibadahnya. Maka kalau dalam urusan riba, sisi ibadah ini hilang Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada bunganya, gitu ya. Jadi sisi sosialnya hilang. Ya. Jadi bisnis semua. Nah, itu tadi hutang-hutang itu yang Nabi gak mau nyolatin, yang masalah di hadapan Allah itu hutang yang tidak ada ribanya itu. Bagaimana kalau hutang masih ada embel-embel manaknya tadi? Wah, itu tambah dahsyat kok ya. Insya Allah begitu, Mas Amri, semoga bisa. Monggo, Ustaz Wahyudin mungkin mau menambah. Pengalaman mungkin ada. Gimana? Cukup, Apa ditutup pintunya gitu ya. Atau cukup dikasih, misalkan dia mau ngutang 1 juta, aduh gak ada duit aku. Sangoni ae. Sangoni mawon wis 50.000. Wis kayak bensin ya, gitu. Dan diniatkan sedekah. Dan kalau tabarruk, insya Allah itu pahala bagi Ibu ya. Insya Allah begitu. Iya gitu Mas Amri. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Sudah hampir jam 6 ya. Iya. Kami mohon Cukup ya. Ustadz untuk memimpin doa. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirina hamdan naimin hamdan yuafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik subhanaka la Sisalan alaika anta kama ta'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afwa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afwa. Allahumma fa'alna al-bala wal waba wal riba wal zina wal zalazil wal fitan ma dhahara minha wa ma bada'an baladina hadha khassa wa an biladil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tawaffana ma'al abriyah ya ghafar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Terima kasih Ustaz. Sami-sami Pak. Ustaz Sami-sami. Kalau off dulu nggih. Assalamualaikum. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Ustadz Imamul Arifin yang telah menyampaikan kajiannya pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Yang mana jika terdapat kekurangan ataupun kesalahan, baik kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.